Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok arsitektur dan organisasi komputer kelas B akan menjelaskan tentang tugas pertama, yaitu mengembangkan aplikasi kecil dengan memperhatikan arsitektur komputer. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Noveria Mumek dengan NIM 2402110600024 yang akan menjelaskan struktur kode program yang telah kami buat. Saya Kristalia Ambarita dengan NIM 24021160029 akan mendemonstrasikan jalannya aplikasi dan siklus instruksi. Saya Sofi Tulango akan menjelaskan flowchart dan komponen hardware terkait. Saya Dilon Kristiano Puluakan dengan NIM 2402110600020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai relevansi dan SIU, kompleksitas nyata dan juga keterbatasan. Pertama, simulator yang kami buat ini mereplikasi dasar arsitektur von Neumann, di mana instruksi program dan data disimpan dalam memori yang sama. Nah, di sini CPU bekerja melalui siklus berulang, yaitu fetch untuk mengambil, decode untuk menerjemahkan, dan execute untuk menjalankan. Di sini kita bisa melihat struktur kode Python yang telah kami buat. Nah, pertama, kami mendefinisikan register inti, yaitu ACC sebagai akumulator untuk menampung hasil perhitungan, dan PC atau program counter yang menyimpan alamat instruksi berikutnya. Kemudian untuk memori dan opcode, kami mensimulasikan memori menggunakan list atau array. Kami juga menetapkan opcode sederhana, yaitu 1 untuk load, 2 untuk store, dan 3 untuk add, dan 9 untuk HLT atau berhenti. Untuk tugas berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan programnya. Saya akan run dulu. Baik, ini mulai dari awal. Nah, program yang kami masukkan ini ke memori bertujuan menjumlahkan angka 10 dan 20, lalu menyimpannya kembali ke memori. Saat dimulai, PC itu menunjukkan alamat 0, CPU melakukan fetch, seperti yang lihat di sini, mengambil instruksi di alamat PC sama dengan 0, PC otomatis bertambah menjadi 1. Selanjutnya fase decode. CPU mengenali 1 sebagai opcode dan 13 sebagai alamat asal data. Seperti yang dilihat di sini, yang saya blok itu. Nah, lalu kita masuk ke execute. Proses masuk ke execute mulai dari memori alamat 13, yaitu angka 10, disalin masuk ke register ACC, maaf jika penyebutannya salah. Sekarang ACC bernilai 10. Nah, ini status sesudah seperti ini, demikian. Nah, proses ini berulang. CPU mengambil instruksi berikutnya add 14, lihat di bawah. Nah, ini nilai 20 ditambahkan ke ACC sehingga ACC menjadi 30. Terakhir, store 15 memindahkan nilai 30 dari ACC ke memori alamat 15 sebelum instruksi HLT menghentikan program. Nah, ini di sini kan fetch mengambil instruksi di alamat PC 2. Decode, opcode, execute, satu sesudah PC 93, ACC sama dengan 30, hasil sama dengan 30. Fetch lagi mengambil instruksi di alamat PC 93, decode, opcode, execute, HLT, simulasi selesai. Nah, ini adalah status akhirnya, status sesudah. Bisa dilihat hasilnya berhasil 10 ditambah 20 sama dengan 30. Di sini saya akan menjelaskan logika internalnya melalui flowchart. Alur dimulai dari start dan terus berputar selama running sama dengan true. Urutannya selalu konsisten, yaitu fetch itu instruksi, decode jenis instruksinya, lalu masuk ke percabangan bentuk diamond untuk execute sesuai opcode dan kembali lagi ke atas. Untuk flowchart ini mempresentasikan kerja komponen fisik. Yang pertama yaitu register,
berperan sebagai memori kecepatan tinggi untuk menampung data sementara saat proses berlangsung. Kemudian ada arithmetic logic unit, itu bekerja saat instruksi add dipanggil dalam fase execute untuk melakukan penjumlahan matematika. Dan kemudian ada memori utama, tempat pertukaran data terjadi melalui instruksi load dan store. Bagian terakhir adalah relevansinya, di mana fungsi fact dan dekode di kode kami sebenarnya mereplikasi tugas control unit atau CU pada prosesor asli. CU lah yang bertugas memberi sinyal ke hardware lain kapan harus aktif membaca atau menulis. Meskipun simulator kami hanya punya 4 instruksi, CPU modern menggunakan ribuan instruksi, namun prinsip dasarnya tetap sama, ada opcode dan operand. Tentunya, walaupun demikian, kami masih mempunyai keterbatasan, di mana simulator ini menyederhanakan banyak hal. Kami tidak mensimulasikan cache memory, pipelining, atau memproses instruksi secara paralel, atau interrupts, yang merupakan fitur vital untuk kecepatan komputer modern. Namun, secara logika dasar, simulator ini akurat menggambarkan cara kerja CPU. Demikian presentasi dari simulator CPU sederhana kami. Kami harap presentasi ini memberikan gambaran yang jelas mengenai siklus instruksi FDE dan bagaimana komponen hardware dasar bekerja sama. Sekian, terima kasih.